Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Dua pura, ladang, dan kandang ternak hangus terbakar di Kecamatan Kubu, Karangasem. Hujan deras memicu bencana di beberapa lokasi di Jemberana. Jelang Piala AFF 2024, Timnas melakukan uji coba melawan Bali United di Gianyar. Dua pura, Pura Pusa dan Pura Panti di Desa Culik, Kecamatan Abang, Karangasem, Rabu lalu terbakar. Tidak hanya pura, api juga membakar ladang dan kandang sapi milik warga setempat. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Api pertama kali membakar salah satu bangunan di Pura Pusa. Lalu tiupan angin yang kencang menyebabkan api membesar dan bara api berterbangan hingga bangunan Pelinggi di Pura Pusa ikut terbakar. Api lalu membakar bangunan Pura Panti yang berjarak sekitar 150 meter dari bangunan Pura Pusa. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang semakin membesar dan merembet oleh tiupan angin kencang. Sekitar 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan oleh petugas dibantu warga. Jam berapa kejadian kemarin, Pak? Sekitar pun tengahin. Oh, tengah. Yang terbakar ini apa aja, Pak? Terbakar, itu pun. Oke. Kemarin kejadiannya emang ada angin kencang, Pak ya? Iya. Kencang. Arahnya ke sana. Oh, ada bangunan lainnya kena, Pak? Ada sana. Apa aja tuh, Pak, yang kena, Pak? Yang lain? Tempat sampi itu. Tempat sapi terus? Terus pura sana. Pura ada lagi, Pak? Pura apa itu, Pak, yang kena lagi? Pura Panti namanya. Oh, Pura Panti. Karena apinya terbang ke sana, Pak ya? Iya. Oke. Pak. Tidak ada korban jiwa, namun 1 ekor sapi yang berada di dalam kandang ikut terbakar di dekat Pura Panti. Kondisinya cukup parah. Total ada 7 bangunan Pelinggi di Pura Pusa yang terbakar, sementara di Pura Panti sebanyak 6 bangunan Pelinggi. Polsek Abang saat ini tengah menyelidiki kasus kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini menyebabkan sejumlah bencana di Kabupaten Bangli. Selasa lalu sejumlah pohon tumbang dan tanah longsor terjadi di sejumlah tempat di Bangli, seperti yang terjadi di Banjar Sidembunut, Cempaka Bangli. Akibat hujan deras dan angin kencang, pohon bambu tumbang dan menimpa salah satu tempat suci warga. Selain itu, jalan masuk ke beberapa rumah warga juga tertutup. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan warga berusaha membersihkan batang dan ranting yang tumbang. Sesuai perarem, setiap pohon milik warga yang berdiri berdekatan dengan permukiman segera dipangkas. Karena jika pohon tersebut menimpa rumah warga, pemilik pohon harus memberikan ganti rugi, baik bangunan maupun upacaranya. Kepada seluruh warga masyarakat Sidembunut untuk mengantisipasi kejadian seperti ini agar waspada terhadap pohon-pohon yang ada dekat dengan pemukiman. Karena di bulan Desember ini sudah pasti akan turun hujan dan disertai dengan angin. Mudah-mudahan ini kejadian yang pertama dan yang terakhir untuk di Desa Sidembunut. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemkab mengimbau warga agar waspada karena musim hujan dan angin kencang masih akan terjadi selama bulan Desember. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana sejak Sabtu 30 November hingga hari Minggu 1 Desember memicu terjadinya 25 peristiwa bencana alam di sejumlah tempat di kabupaten ini. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jembrana, sebagian besar bencana adalah pohon tumbang, banjir, tanah longsor, hingga kerusakan rumah akibat terpaan angin kencang dan sambaran petir. BPBD Jembrana mencatat ada 10 peristiwa pohon tumbang, 7 peristiwa banjir, 3 bencana tanah longsor, 3 dahan pohon patah, serta masing-masing 1 kejadian rumah yang rusak tersambar petir dan rusak akibat angin kencang. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dan tersumbatnya saluran air, sehingga beberapa rumah warga terendam. Statusnya itu siaga awas, artinya memang intensitasnya itu memang lumayan besar di Kabupaten Jembrana. Nah, puncaknya kemarin itu ada beberapa titik seperti pohon tumbang, ada beberapa 10 kalau tidak salah itu. Kemudian ada tanah longsor di daerah Yembang, itu di Yembang itu ada 2 titik dan ada tempat-tempat lain juga yang kecil-kecil, tapi yang paling besar ada di Yembang Kau. Kemudian ada juga banjir ya, banjir genangan ini. BPBD Jembrana mengimbau masyarakat waspada bencana akibat cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Sama semua pihak tentunya. Dalam hal ini kami juga sangat pula. Komisi Pemilihan Umum Tabanan mengklaim partisipasi pemilih di daerahnya merupakan tertinggi dibanding 8 kabupaten lain di Bali. Ketua KPU Tabanan Iwayan Switra menjelaskan, hal ini berdasarkan data pada Pilkada 2024. Jumlah partisipan di Tabanan sebanyak 82% lebih. Jumlah ini naik jika dibandingkan Pilkada pada tahun 2020, di mana jumlah partisipasi pemilih di Tabanan sekitar 80%. Menggenjot partisipasi sehingga memang betul-betul yang datang ke TPS itu adalah semua dari semua elemen masyarakat datang ke TPS, tidak untuk kemungkinan juga karena ada orang-orang tua juga dengan semangatnya dia datang ke TPS. 2020 itu kan kita masih masa COVID-19 itu partisipasinya justru di bawah pilkada sekarang, itu hanya 85 sekian kemarin. Menurut Ketua KPU Tabanan, naiknya partisipan pemilih berkat gencarnya sosialisasi tahapan pilkada dan edukasi pada masyarakat jelang masa pencoblosan. Selain itu, kesadaran masyarakat Tabanan untuk mengikuti pilkada menunjukkan tren positif. Jumlah partisipan yang tinggi di pilkada Tabanan menunjukkan angka golput juga rendah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.